minta satu hal. Setiap hari di waktu tertentu, kirim makanan dan air yang cukup buat 3.000 orang ke lereng barat kota. Mereka akan tinggal di sana. Nggak masalah. Sebaiknya begitu. Tunggu, Panglima Ratna. Pasukan naga salju nggak masuk kota. Di pasukan ada yang kena penyakit menular. Nggak bisa masuk kota supaya penyakit nggak menyebar ke warga. Mana bisa begitu? Di titah raja tertulis jelas, pasukan naga salju harus masuk. Ratna, kamu mau apa? Aku ini pangeran. Jenderal bertugas di lapangan, nggak harus selalu turuti titah raja. Apalagi kamu sekarang cuma seorang pangeran. Apa hakmu ikut campur urusan pasukanku? Aku bilang sekali lagi, kalau ada yang berani jebak rekan-rekanku sampai kehilangan nyawa, aku pastikan dia harus bayar dengan nyawa. Mau itu putra mahkota atau pangeran. Kalau nggak percaya, coba saja. Apa orang istana yang selamatkan kalian atau tombakku yang lebih cepat? Panglima, tenanglah. Aku cuma bicara saja, nggak ada maksud lain. Sungguh. Sebaiknya pegang ucapanmu. Jaga baik-baik prajuritku. Kalau enggak, aku akan mengejarmu sampai ke neraka. Panglima, kau mau kemana? Orang suku serigala mengejar kami terus. Nggak sampai 3 hari, mereka pasti datang mengikuti jejak. Harus ada yang halangi mereka. Oh ya, aku sudah berpesan. Setelah para pasukan sudah pulih, mereka akan pergi. Nggak akan pernah melibatkan warga. Kalian tenang saja. Jenderal, sudah kembali. Sudah disepakati. Bagaimana kondisi para prajurit? Tabib Sinta lagi berusaha sembuhkan mereka, tapi ada perselisihan partai di istana. Kami kena dampaknya. Sumber daya di sini sangat terbatas. Paduka suruh kami tinggal di sini. Sama saja membiarkan kami sampai mati. Nggak ada gunanya bahas ini sekarang. Aku harus segera pergi. Aku serahkan tempat ini padamu, penasihat militer. Apa jenderal harus pergi? Pasukan suku serigala ada di belakang. Pasukanmu cuma sedikit, gak akan mampu lawan. Bagaimanapun tetap harus dilawan. Kalau mereka lewati lembah Elang, jutaan rakyat Damaria akan terlibat perang. Aku sudah janji sama Marsekal, gak akan biarkan itu terjadi. Tapi Aku sudah putuskan, gak perlu banyak bicara lagi. Yang mulia, sudah sehat. Cuma perlu perhatikan istirahat belakangan ini. Keluarlah. Ratna si wanita jalang itu. Suatu hari saat aku naik tahta, pasti akan tunjukkan kehebatanku. Yang mulia, Panglima Ratna anggap patuhi titah raja dan gak izinkan pasukan naga salju masuk ke kota. Lalu rencana Anda dan permaisuri bukannya akan gagal semua? Nggak semudah itu. Banyak pasukan naga salju yang terluka. Kondisi di perbatasan juga buruk. Siang panas, malam dingin. Kalau nggak masuk kota, mungkin akan banyak yang tewas. Nanti aku akan laporkan dia karena nggak jalankan tugas dengan baik. Yang mulia sangat bijaksana. Barusan Hamba lihat, pangeran terbuang itu bawa orang keluar kota menuju barak-barat. Apa yang mulia mau ikut lihat? Keluar kota. Sepertinya kakakku itu sudah panik sekali. Sepertinya dia berusaha bersikap ramah supaya dapat dukungan pasukan naga salju. Sepertinya dia belum menyerah. Cuma upaya terakhirnya saja. Baiklah. Karena lagi nggak ada kerjaan, ayo kita lihat trik apa yang dia mainkan. Dingin sekali. Aku nggak mau mati. Ini makan dulu, biar lebih enak. Kenapa kamu nggak makan? Aku sudah tua, bisa tahan lapar. Nggak seperti kalian para prajurit baru. Baru kelaparan sebentar saja sudah nggak kuat. Pasukan naga salju adalah pasukan Damaria terelit. Pertempuran mereka begitu brutal. Maaf, apa Anda yang mulia putra mahkota? Siapa Anda? Aku Arif, penasihat militer Panglima Ratna. Panglima sudah jelaskan kondisi pasukan, ya kan? Betul. Prajurit kami jalan kaki berhari-hari. Kini mereka kelaparan dan kedinginan. Mohon yang mulia berikan kami beberapa roti dan sayur asin. Kami semua akan sangat berterima kasih. Roti dan sayur asin. Maaf, nggak ada. Apa maksud yang mulia? Prajurit kami berjuang demi negara, berdarah dan berkorban nyawa. Kena imbas perselisihan partai di istana. Nggak bisa ke kota buat berobat, nggak masalah. Sekarang, bahkan permintaan kecil begini, nggak bisa dikabulkan. Penasihat Arif, tenang dulu. Maksudku, mereka dalam kondisi seperti ini, apa cukup cuma makan roti sama acar? Bagaimana kalau bubur putih saja? Yang mulia, urusan tentara sudah banyak. Kalau yang mulia cuma mau mengecohku, maafkan aku. Itu nggak lucu. Penasihat Arif nggak percaya. Maaf aku bicara terus terang. Aku sudah selidiki kondisi kota pasir. Mungkin sekarang prajurit penjaga kota pasir sendiri hampir nggak bisa makan. Mana mungkin ada bubur putih buat dibagikan.
ke kami. Itu dulu. Sekarang sudah berbeda. Pertiwi. Ini betulan bubur putih. Jumlahnya banyak sekali. Kualitasnya juga bagus. Sepertinya di istana pun jarang ada. Ya mulia, semua ini dapat dari mana? Penasihat Arif, kalau aku jadi kamu, akan segera bagikan bubur ini biar para prajurit bisa makan sampai kenyang. Bukan malah di sini bertanya hal yang gak penting. Betul-betul. Tolong para prajurit, bagikan bubur ini. Kalau masih sempat makan bubur ini, mati pun gak sia-sia. Oh, selama ini bertempur, baru pertama kalinya bisa makan seenak ini. Hangat, betul-betul hangat. Rasanya seperti hidup kembali. Baguslah, prajurit akhirnya bisa makan makanan sebagus ini. Aku sudah pegang amanat Panglima. Yang mulia, aku sudah gak tahu diri. Berani melawan Anda. Aku bersedia dihukum. Penasihat Arif terlalu sungkan. Kau begitu demi para prajurit, tapi makanan ini saja masih jauh dari cukup. Di perbatasan, cuacanya ekstrim. Di luar kota nggak ada tempat berlindung. Cuma dengan tenda dan baju besi ini masih jauh dari cukup buat menahan dingin. Aku paham maksud dari Yang Mulia, tapi pasukan kami punya. Yang mulia, meskipun di kota pasir ada persenjataan, makanan dan pakaian, makanan tetap nggak cukup buat kebutuhan ribuan prajurit ini. Aku tahu, tapi dengan harta keempat bandar beras, pasti cukup. Aku nggak salah dengar, menurut hukum negara, semua barang sitaan jadi milik gudang istana. Kak Arya, jangan-jangan kamu nggak tahu. Ngapain datang lagi? Awalnya aku memang nggak mau datang, tapi aku dengar kakak datang ke barak sendirian buat menenangkan prajurit. Aku jadi kagum, tapi ternyata begitu datang langsung dengar ucapan kurang ajar begini. Kak Arya, setelah tinggalkan ibu kota, nyalimu itu makin lama makin besar.